Di acara arisan keluarga besar, ibu mertua tega membuang masakanku ke tempat sampah, lalu dengan sombongnya memesan catering seharga 15 juta rupiah atas namaku. Dia pikir aku akan menangis dan membayar semuanya. Namun salah, karena aku justru tersenyum sinis saat tamu datang dan menolak membayar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Kisah Penuh Berkah bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau harum bumbu rendang dan soto ayam memenuhi seluruh penjuru dapur sejak fajar menyingsing, memenuhi ruangan berukuran 3x4 meter itu dengan uap hangat yang menggugah selera. Aku menyeka keringat yang menetes di dahi menggunakan ujung hijab pasmina, kain voal merah mudaku yang sudah agak basah karena hawa panas kompor. Sejak malam sebelumnya, jemariku tidak berhenti mengupas bawang, mengulek cabai, dan memotong daging demi mempersiapkan acara syukuran keluarga besar suamiku, Mas Rangga. Sebagai seorang istri yang juga merintis warung makan kecil-kecilan di depan gang, aku tahu persis bagaimana cara mengolah masakan dalam porsi besar agar rasanya tetap konsisten dan lezat. Bagiku, menyajikan hidangan hasil keringat sendiri untuk keluarga suami adalah bentuk penghormatan tertinggi sekaligus pembuktian bahwa aku bisa menjadi nyonya rumah yang diandalkan. Namun suasana hangat di dapur itu mendadak menguap begitu langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar mendekat dari arah ruang tamu. Ibu mertuaku, Bu Ratna, muncul di ambang pintu dapur dengan melipat kedua tangannya di dada, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat meremehkan. Pakaian gamis brokat ungunya yang penuh payet berkilauan tanpa kontras dengan daster rumahan dan celemek bernoda kunyit yang sedang kukenakan saat itu. Wajahnya yang dihiasi riasan tebal dan gincu merah menyala langsung ditekuk masam begitu hidungnya menghirup aroma masakan yang sedang mendidih di atas kompor gas. Dia berjalan mendekat lalu dengan sengaja mengetuk-ngetukkan kuku jarinya yang penuh cincin emas ke atas meja kayu tempat aku menata piring-piring saji. Safira, kamu ini benar-benar tidak punya malu ya. Masih saja nekat memasak makanan kampung seperti ini untuk acara nanti siang. Suara Bu Ratna melengking tinggi, memecah keheningan dapur, dan membuat tanganku yang sedang memegang sodet kayu seketika terhenti di udara. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata hati, dan mengulum senyum sesabar mungkin sebelum membalikkan badan menghadap wanita parubaya yang sangat gemar menuntut itu. Aku menjelaskan dengan nada selembut mungkin bahwa semua menu yang kumasak ini adalah makanan favorit keluarga besar, termasuk almarhum ayah mertuaku dahulu. Lagi pula semua bahan baku daging sapi dan ayam kampung ini kubeli dengan uang tabunganku sendiri tanpa meminta sepeser pun dari dompet anaknya, Mas Rangga. Bu Ratna mendengus kencang, memutar bola matanya dengan ekspresi jijik seolah-olah penjelasanku hanyalah angin lalu yang mengotori pendengarannya yang terhormat. Dia melangkah maju lalu dengan kasar membuka satu persatu tutup panci dan wadah saji yang berjejer rapi di atas meja dapur, hingga menimbulkan suara dentingan logam yang memekakan telinga. Kamu tidak tahu ya? Tamu yang kuundang nanti siang itu bukan cuma tetangga sebelah rumah, tapi rombongan ibu-ibu sosialita dari majelis taklim tingkat kabupaten, serunya dengan mata melotot. Dia menambahkan dengan nada menghina bahwa menyajikan makanan rumahan biasa di hadapan teman-teman elitnya hanya akan menjatuhkan harga diri dan martabatnya yang sudah dibangun bertahun-tahun di kampung ini. Mendengar keributan yang semakin memanas di area belakang, Mas Rangga akhirnya datang berlari kecil dengan wajah yang tampak panik dan serba salah. Suamiku itu memandangku yang berdiri kaku di depan kompor lalu beralih menatap ibunya yang napasnya sudah memburu, karena diselimuti amarah dan rasa gengsi yang tinggi. Bukannya membela diriku yang sudah terjaga sejak pukul 2 pagi untuk menyiapkan segalanya, Mas Rangga justru berjalan mendekati ibunya dan mengusap pundak wanita itu perlahan. Sudahlah, Bu. Masakan Safira ini rasanya enak sekali. Langganan di warungnya saja selalu mengantre setiap hari, ujar Mas Rangga mencoba menenangkan dengan suara yang terdengar sangat lemah dan tidak berwibawa. Kamu diam, Rangga. Kamu itu sudah dicuci otaknya oleh istrimu yang pelit ini. Sampai-sampai mau saja dipermalukan di depan teman-teman ibu nanti. Bentak Bu Ratna yang langsung membungkam mulut suamiku seketika itu juga.
Tanpa diduga dan tanpa belas kasihan sedikit pun, Bu Ratna mengangkat satu baskom besar berisi rendang daging sapi yang masih mengepul hangat dari atas meja. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar, dia berjalan ke sudut dapur lalu menumpahkan seluruh isi baskom tersebut ke dalam tempat sampah plastik besar yang ada di sana. Aku terkesiap. Tanganku spontan menutup mulut karena terkejut melihat makanan yang kubuat dengan penuh peluh dan kelelahan kini bercampur dengan limbah kotoran dapur. Tidak berhenti sampai di situ. Kegilaan Bu Ratna berlanjut saat dia meraih panci soto ayam kampung dan menuangkan kuah kuningnya yang gurih langsung ke dalam saluran pembuangan air hingga habis tak bersisa. Mas Rangga hanya berdiri mematung seperti pilar batu. Tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun atau menahan tangan ibunya yang sedang kalap merusak hasil kerja keras istrinya sendiri. Dadaku terasa sangat sesak. Ada rasa perih yang teramat dalam melihat jerih payahku dibuang begitu saja ke tempat sampah seolah makanan itu adalah racun yang menjijikan. Namun aku menolak untuk meneteskan air mata di hadapan wanita angkuh ini. Aku mengepalkan tangan di balik celemek sambil terus menatap lurus ke arah matanya. Setelah memastikan seluruh masakan buatanku musnah dan tak bisa diselamatkan lagi, Bu Ratna membuang baskom kosong itu ke lantai dapur dengan senyum kemenangan yang sangat menyebalkan. Dia kemudian merogoh tas tangan kulitnya yang bermerek KW, mengeluarkan selembar brosur kertas mengilat, lalu melemparkannya tepat ke arah dadaku sebelum jatuh ke lantai. Ibu sudah memesan paket catering premium VIP dari restoran paling mewah di pusat kota untuk 200 porsi lengkap dengan pelayan berjas. Ucapnya dengan nada sombong yang menggelegar. Dia melanjutkan dengan santai bahwa seluruh total biaya pemesanan catering mewah tersebut adalah sebesar 15 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk ukuran acara syukuran di rumah kami. Ingat ya, Safira. Ibu memesan semua catering mewah itu atas nama kamu sebagai menantu di rumah ini. Jadi nanti saat kurirnya datang membawa tagihan, kamu yang harus melunasinya. Ujar Bu Ratna sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin batu akik. Dia tersenyum sinis, mengira bahwa ancaman finansial itu akan membuatku berlutut, menangis hancur, dan terpaksa menguras seluruh uang modal usahaku demi menuruti gengsi liarnya. Mas Rangga yang mendengar nominal angka belasan juta itu langsung membelalakan matanya kaget. Mencoba memprotes ibunya dengan berbisik bahwa uang di tabungannya tidak akan pernah cukup untuk membayar biaya sebesar itu dalam waktu sekejap. Bu Ratna tidak memedulikan kepanikan anaknya. Dia justru membalikan badan dengan anggun lalu berjalan melenggang pergi meninggalkan dapur menuju ruang tamu untuk bersiap-siap menyambut para tamunya. Mas Rangga menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah sekaligus memohon agar aku mengalah dan mencari pinjaman uang demi menjaga muka ibunya di depan orang banyak nanti siang. Aku tidak membalas ucapan suamiku, melainkan perlahan melepas celemek bernoda kunyit yang kupakai, lalu melipatnya dengan sangat rapi di atas meja dapur yang kini telah kosong melompong. Alih-alih menangis atau mengamuk melihat kekejaman mertuaku, sebuah senyuman tipis yang sangat manis justru terukir di sudut bibirku. Sebuah rencana balasan yang cerdas telah tersusun rapi di dalam kepalaku dan aku bersumpah tidak akan mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk kesombongan mereka. Suara riuh rendah mulai terdengar dari halaman depan rumah sejak pukul 11 siang, menandakan para tamu undangan Bu Ratna telah tiba berbondong-bondong menggunakan mobil-mobil sewaan. Dari balik tirai jendela kamar yang sedikit kubuka, aku melihat rombongan wanita parubaya dengan pakaian serba mewah bersiap memasuki area pekarangan. Mereka saling memamerkan tas tangan, gelang emas yang berkerincing setiap kali bergerak, serta tawa yang dipaksakan demi terlihat berkelas di mata satu sama lain. Sementara itu, Mas Rangga mondar-mandir di ruang tengah dengan raut wajah cemas. Berkali-kali melirik ke arah kamarku seolah berharap aku akan keluar membawa segepok uang tunai untuk menyelamatkan muka ibunya. Aku sengaja mengabaikan ketukan pintunya yang berulang sejak 1 jam lalu, memilih untuk merapikan hijab pashmina voal merah mudaku dengan sangat tenang di depan cermin. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah berdiri dengan dada membusung menyambut teman-teman sosialitanya dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar oleh tetangga kanan-kiri. "Oh, Jeng, selamat datang. Silakan masuk. Maaf ya, rumahnya agak sederhana. Tapi jangan khawatir, hidangannya khusus saya pesankan yang paling premium dari pusat kota,"
Ucapnya dengan nada sombong yang kental. Aku yang baru saja melangkah keluar dari kamar hanya berjalan melewati kerumunan itu dengan kepala tegak, melemparkan senyum ramah yang tulus kepada para tamu tanpa menunjukkan beban sedikit pun. Beberapa tetangga dekat yang tahu aku memiliki warung makan sempat berbisik heran, bertanya mengapa aroma masakan khas warungku tidak tercium sama sekali dari dapur hari ini. Mas Rangga langsung menyergap lenganku begitu aku sampai di dekat koridor menuju dapur. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang sedang dikejar hutang. "Safira, kamu sudah siap kan? Ibu tadi bilang pihak cateringnya sudah dalam perjalanan ke sini dan akan langsung menagih biayanya di tempat," bisiknya dengan suara gemetar menahan panik. Aku menepis tangan suamiku dengan lembut namun tegas, lalu menatap matanya yang memancarkan ketakutan luar biasa akan amukan ibunya jika rencana ini berantakan. Aku hanya tersenyum manis, membetulkan letak lengan baju tuniku dan berkata dengan nada yang sangat santai bahwa semua hal yang berkaitan dengan acara hari ini pasti akan berjalan dengan sangat meriah dan tak terlupakan. Belum sempat Mas Rangga membalas ucapanku, sebuah mobil box berukuran besar dengan logo restoran bintang 5 berhenti tepat di depan gerbang rumah, memutus aliran obrolan di halaman. Dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam catering formal berwarna hitam lengkap dengan celemek kulit premium turun dari mobil, mulai menurunkan belasan kotak kontainer berbahan stainless steel. Bu Ratna yang melihat kedatangan mereka langsung bertepuk tangan kecil kegirangan, memanggil seluruh teman-temannya untuk menyaksikan kemewahan yang sengaja dia datangkan demi gengsi setinggi langit. "Nah, itu dia catering VIP saya sudah datang. Ayo, Jeng, kita lihat menunya. Ini kelas restoran hotel berbintang ya, bukan masakan rumahan murahan," seru Bu Ratna dengan lirikan menyindir yang sengaja diarahkan kepadaku. Para pelayan catering itu dengan sigap menata hidangan di atas meja prasmanan panjang yang telah disiapkan di area tengah rumah, mengganti piring-piring melamin lamaku dengan pemanas makanan mewah berkilau emas. Aroma kambing guling, sup asparagus, dan berbagai hidangan barat modern langsung menyeruak membuat para tamu sosialita berdecak kagum dan memuji-muji selera Bu Ratna yang sangat tinggi. Ibu mertuaku menerima pujian itu dengan wajah yang berseri-seri, melambaikan tangannya dengan anggun seolah-olah dia adalah ratu sejagat yang paling dermawan di kampung ini. Ia sama sekali tidak peduli bahwa semua kemewahan yang dipamerkannya itu dibangun di atas air mata menantunya dan di atas kebohongan yang sangat keji. Di tengah-tengah kekaguman para tamu yang sedang sibuk memotret hidangan mewah tersebut untuk diunggah ke media sosial mereka, salah satu kru catering yang tampaknya merupakan manajer operasional melangkah maju. Pria itu membawa sebuah papan klip kayu yang menjepit selembar kertas kwitansi besar dengan cap resmi hologram berwarna merah menyala di bagian pojok bawahnya. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan yang riuh, mencari sosok yang bertanggung jawab penuh atas pesanan bernilai fantastis yang harus dilunasi siang itu juga sebelum acara makan dimulai. Bu Ratna yang melihat pria itu membawa tagihan langsung memundurkan langkahnya perlahan. Matanya bergerak liar mencari keberadaanku yang berdiri di dekat pilar pembatas ruang tengah. Dengan senyuman yang dibuat seramah mungkin, Bu Ratna berjalan mendekati sang catering sembari menggamit lengan kiriku dengan sangat erat seolah-olah kami adalah pasangan mertua dan menantu yang paling rukun di dunia. "Pak, ini dia orangnya. Ini Safira, menantu saya yang memesan semua makanan mewah ini untuk menghormati saya sebagai ibunya," ujar Bu Ratna dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan agar didengar oleh lingkaran sosialitanya. Teman-teman Bu Ratna langsung menatapku dengan pandangan kagum, berbisik-bisik memuji betapa beruntungnya Bu Ratna memiliki menantu muda yang kaya raya dan rela berkorban belasan juta demi menyenangkan mertua. Aku bisa merasakan cengkeraman tangan Bu Ratna di lenganku semakin menguat. Sebuah isyarat tersembunyi yang memaksaku untuk segera mengangguk dan mengeluarkan dompet. Mas Rangga yang berdiri tidak jauh dari kami tampak menahan napas. Wajahnya semakin menegang hingga keringat dingin mulai membasahi pelipis dan kerah kemeja batiknya yang rapi. Dia menatapku dengan pandangan memohon yang amat sangat, berharap aku tidak membuat keributan yang bisa menghancurkan reputasi ibunya yang rapuh di depan ratusan pasang mata yang menonton. Namun mereka berdua sepertinya lupa bahwa aku bukanlah boneka pajangan yang bisa mereka tindas dan manfaatkan sesuka hati tanpa memberikan perlawanan yang setimpal.
Aku melepaskan cengkeraman tangan Bu Ratna dari lenganku secara perlahan lalu melangkah satu tindak ke depan untuk menghadapi sang manajer catering yang sudah menyodorkan selembar kertas tagihan. Total semuanya adalah 15 juta rupiah, Ibu Safira. Sesuai dengan instruksi telepon saat pemesanan kemarin, pelunasan harus dilakukan secara tunai atau transfer di tempat saat makanan dihamparkan. Ucap pria berseragam itu dengan nada profesional yang tegas. Dia menyerahkan pena hitam ke arahku, menunjuk kolom tanda tangan di atas materai yang masih kosong, menunggu konfirmasi pembayaran dari menantu yang dikira bodoh ini. Suasana di dalam ruangan mendadak hening seketika. Semua mata tertuju padaku, menantikan adegan manis di mana seorang menantu salehah akan melunasi gengsi ibu mertuanya tanpa banyak bicara. Bu Ratna sudah tersenyum lebar, bersiap untuk merayakan kemenangannya atas diriku yang dia anggap telah masuk ke dalam jebakan mautnya. Aku menerima papan klip berisi tagihan 15 juta rupiah itu, memperhatikannya selama beberapa detik dengan saksama seolah sedang memeriksa rincian menu yang tertulis di sana. Setelah itu aku mengangkat wajahku perlahan, menatap langsung ke arah mata Bu Ratna yang berkilat penuh kemenangan, lalu beralih menatap manajer catering di hadapanku. Alih-alih menunjukkan wajah panik, ketakutan, atau menangis histeris seperti yang mereka harapkan, sebuah senyuman tipis yang sangat manis dan tenang terukir di wajahku. Dengan gerakan yang sangat anggun, aku mengembalikan papan klip beserta pena tersebut ke tangan sang manajer tanpa menggoreskan tanda tangan sedikit pun di atas kertas putih itu. Maaf sekali, Pak, tapi saya menolak untuk membayar tagihan ini karena saya tidak pernah memesan makanan ini sama sekali. Ucapku dengan suara yang lantang dan jernih memecah keheningan rumah seperti petir di siang bolong. Kata-kata yang keluar dari mulutku meluncur begitu tenang namun berdaya ledak tinggi, membuat suasana ruang tamu yang tadinya bising oleh tawa basa-basi langsung senyap seketika. Manajer catering itu terpaku dengan pena yang masih menggantung di udara, sementara ratusan pasang mata tamu undangan kini beralih menatap Bu Ratna dengan pandangan penuh tanya. Senyum kemenangan di wajah ibu mertuaku mendadak membeku, menyisakan guratan wajah yang berkedut menahan rasa terkejut yang luar biasa atas penolakanku yang teramat frontal. Aku tetap berdiri dengan anggun, melipat kedua tanganku di depan dada sambil terus mempertahankan senyuman paling manis yang kupunya, menikmati setiap detik perubahan ekspresi di wajah wanita yang telah membuang masakanku itu. Safira, kamu bicara apa sih? Jangan bercanda di depan tamu-tamu ibu. Cepat ambil dompetmu dan bayar. Bisik Bu Ratna dengan suara yang bergetar hebat, mencoba meraih lenganku lagi. Namun dengan cepat aku melangkah mundur menghindari sentuhannya. Riasan tebalnya tidak mampu menyembunyikan semburat merah padam di pipinya, akibat rasa malu yang mulai menjalar ke seluruh lehernya. Beberapa ibu sosialita di barisan depan mulai saling berbisik di balik kipas tangan mereka, membuat atmosfer di ruangan itu semakin terasa mencekik bagi Bu Ratna. Namun aku menolak untuk berbelas kasihan. Ini adalah panggung yang dia ciptakan sendiri, maka dia pula yang harus menanggung semua skenarionya. Saya tidak bercanda, Ibu. Sejak kapan saya punya uang 15 juta rupiah hanya untuk sekali makan? Sementara Ibu sendiri tahu warung makan kecil saya baru saja merintis. Jawabku dengan suara sengaja kunaikkan 1 oktav agar terdengar jelas hingga ke sudut teras luar. Aku menatap sang manajer catering dengan pandangan menyesal seraya menjelaskan bahwa nomor telepon yang digunakan untuk memesan serta suara yang berbicara di telepon kemarin pastilah bukan milikku. Aku meminta pria berseragam itu untuk memeriksa kembali catatan pemesanan mereka, karena aku yakin nama dan nomor kartu identitas yang tertera di sana pasti dimanipulasi oleh orang lain demi kepentingan sepihak. Manajer catering yang mulai mengendus ketidakberesan ini segera membolak-balik lembaran kertas di papan klipnya dengan raut wajah yang berubah serius dan tegas. Mohon maaf, berdasarkan data kami, pemesanan ini memang dilakukan oleh seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai perwakilan dari Ibu Safira. Dan nomor kontak yang tertera di sini adalah nomor ini, ujar pria itu sambil membacakan deretan angka yang sangat kuhafal. Semua orang di ruangan itu langsung menoleh ke arah Bu Ratna yang kini panik setengah mati, karena nomor yang disebutkan oleh manajer catering itu adalah nomor ponsel pribadinya sendiri.
Rahasia kecilnya kini terbongkar di hadapan seluruh jemaah majelis taklim yang selama ini dia agung-agungkan sebagai lingkaran elitnya. Mas Rangga yang sejak tadi hanya diam seperti patung bernyawa akhirnya melangkah maju mencoba menutupi rasa malunya dengan mencengkeram pergelangan tanganku dengan cukup kuat. "Safira, jaga sopan santunmu. Jangan bikin malu ibu di depan teman-temannya. Cepat bayar pakai uang tabungan yang kamu simpan untuk renovasi warung," bentak Mas Rangga dengan suara tertahan. Matanya menatapku dengan penuh amarah dan kilatan mengancam. Alih-alih takut dengan gertakan suamiku, aku justru menepis tangannya dengan sentakan yang kuat hingga pegangannya terlepas, membalas tatapannya dengan sepasang mata yang dingin tanpa ketakutan sedikitpun. Aku kecewa, tapi keterlaluan jika aku harus terus mengalah pada pria yang bahkan tidak bisa melindungi hak istrinya sendiri. Uang renovasi warung itu adalah hak saya dan hasil keringat saya dari subuh sampai malam. Mengapa saya harus mengurasnya untuk membayar gengsi ibu yang sengaja memesan makanan mewah tanpa berdiskusi denganku terlebih dahulu? Suaraku yang lantang sukses membuat Mas Rangga bungkam 1000 bahasa dengan wajah yang memerah karena malu. Beberapa tetangga yang berdiri di dekat pintu mulai mengangguk-angguk setuju dengan ucapanku, menyadari bahwa Bu Ratna memang sudah bertindak keterlaluan terhadap menantu mudanya. Di sisi lain, jemaah sosialita Bu Ratna mulai mengeluarkan ponsel mereka, pura-pura mengetik pesan padahal aku tahu mereka sedang merekam drama keluarga yang sangat seru ini. Bu Ratna yang merasa posisinya semakin tersudut dan harga dirinya diambang kehancuran total tiba-tiba histeris, dan mulai mengeluarkan jurus andalannya, yaitu berlagak menjadi korban yang terzalimi. Dia memegangi dadanya dengan tangan yang gemetar lalu terduduk di salah satu kursi sofa sambil terisak-isak dramatis di hadapan teman-temannya. "Astagfirullah, tega sekali kamu, Safira. Ibu melakukan semua ini demi kebaikan rumah tangga kalian agar kalian tidak dinilai miskin oleh orang-orang. Tapi balasanmu malah mempermalukan ibu seperti ini," ratapnya dengan air mata buaya yang mulai membasahi pipinya yang berkeriput. Dia berharap aksi teatrikalnya ini akan membalikan keadaan dan membuat para tamu bersimpati kepadanya. Jeng Murni, salah satu dedengkot sosialita yang paling disegani di kelompok itu, melangkah maju sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan ekspresi tidak nyaman melihat pertengkaran di depannya. "Aduh, Jeng Ratna, jadi sebenarnya catering ini belum dibayar? Waduh, kalau tahu begini kami jadi sungkan mau makan. Lagi pula masa menantu sendiri diperlakukan begini," sindir Jeng Murni dengan nada yang terdengar halus namun menusuk tepat ke jantung pertahanan Bu Ratna. Sindiran dari teman dekatnya itu bagaikan tamparan keras yang membuat tangisan palsu Bu Ratna seketika terhenti, menyadari bahwa topeng kekayaannya telah hancur berkeping-keping di hari ini. Manajer catering yang tidak ingin terjebak dalam drama rumah tangga ini mengetuk-ngetukkan penanya ke papan klip dengan tidak sabar meminta kepastian akhir mengenai nasib hidangan mewah yang sudah tersaji indah tersebut. "Maaf, ibu-ibu dan bapak, kami tidak punya waktu banyak. Jika dalam 5 menit ke depan tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan melunasi tagihan 15 juta ini, kami terpaksa akan mengemas kembali semua makanan ini dan membawa pulang seluruh kru," ancam manajer itu dengan tegas dan tanpa kompromi. Ancaman itu membuat Bu Ratna gemetar hebat, membayangkan betapa hancurnya reputasi sosialnya jika makanan di acara syukuran rumahnya diangkut kembali oleh pihak catering karena tidak mampu membayar. Bu Ratna menatap Mas Rangga dengan pandangan mendesak, memberi kode agar anaknya itu melakukan sesuatu. Namun Mas Rangga hanya bisa menggelengkan kepala pasrah karena isi rekeningnya sendiri sedang kosong melompong. Merasa tidak ada pilihan lain dan waktu terus berjalan, Bu Ratna akhirnya menatapku dengan tatapan yang kini dipenuhi rasa dendam yang amat dalam, sadar bahwa kali ini dia telah kalah telak dari menantu yang selalu dia remehkan. Aku hanya membalas tatapan itu dengan senyuman termanis yang kubisa, lalu membalikkan badan dengan sangat anggun menuju ke arah luar rumah, meninggalkan mereka semua dalam pusaran kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Suasana di dalam rumah semakin mencekam seperti es yang membeku, kontras dengan udara siang hari yang terik menyengat di luar. Manajer catering itu melirik jam tangan digitalnya lalu memberikan isyarat tegas berupa lambaian tangan kepada 4 orang krunya yang berdiri siaga di dekat pintu masuk. Tanpa menunggu aba-aba kedua,
Para pelayan berjas hitam itu dengan sigap mulai mematikan kompor pemanas portabel yang berada di bawah wadah-wadah stainless steel berlapis emas tersebut. Mereka dengan cekatan menutup kembali wadah berisi kambing guling dan sup asparagus, mengabaikan tatapan lapar dan syok dari para tamu undangan yang sudah memegang piring melamin di tangan masing-masing. Bu Ratna menjerit kecil bangkit dari sofa mewah dengan kaki yang gemetar hebat, hingga hampir saja tersandung ujung gamis brokatnya sendiri. "Pak, tunggu dulu, Pak. Jangan diangkut dulu. Acara utamanya bahkan belum dimulai. Tamu-tamu saya belum sempat mencicipi setetes pun kuah supnya," ratap Bu Ratna dengan suara melengking yang kini terdengar parau dan putus asa. Dia mencoba menahan salah satu kontainer makanan yang hendak diangkat oleh kru. Namun manajer catering dengan tegas memblokade pergerakan ibu mertuaku dengan papan klipnya. Pria itu menegaskan kembali dengan nada dingin bahwa aturan perusahaan mereka sangat ketat. Tidak ada uang muka yang masuk, maka tidak ada sejumput makanan pun yang boleh ditinggal di tempat acara. Di sudut ruangan, para ibu sosialita mulai bergunjing dengan volume suara yang tidak lagi disembunyikan, membuat telinga siapapun yang mendengarnya pasti akan memerah karena malu. "Aduh, kasihan sekali ya, Jeng Ratna. Ternyata cuma modal bual saja," bilang catering premium. "Tapi bayar saja tidak mampu sampai harus menipu menantunya," bisik salah seorang wanita dengan syal sutra yang melilit lehernya. Teman di sebelahnya menyahut dengan tawa sinis yang tertahan, menyatakan bahwa ini adalah drama arisan paling memalukan yang pernah mereka hadiri sepanjang tahun. Kalimat-kalimat tajam itu melesat tepat ke arah dada Bu Ratna, meruntuhkan seluruh dinding keangkuhan yang selama puluhan tahun ini dia bangun dengan susah payah di kampung halaman. Mas Rangga sendiri hanya bisa berdiri mematung di samping pilar rumah. Wajahnya merah pada menanggung malu yang teramat sangat di hadapan para tetangga dan kerabat jauh. Dia melirik ke arahku yang sedang berdiri santai di dekat pintu keluar. Matanya memancarkan kombinasi antara kemarahan yang meluap-luap dan rasa frustrasi karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai anak laki-laki yang selalu bernaung di bawah ketiak ibunya, Mas Rangga sama sekali tidak memiliki taji atau keberanian untuk merogoh koceknya sendiri yang memang sedang sekarat. Perusahaan tempatnya bekerja baru saja memotong bonus bulanan dan satu-satunya harapan finansialnya selama ini adalah uang hasil perputaran warung makan yang kukelola dengan mandiri. Proses pengosongan meja prasmanan itu berlangsung dengan sangat cepat dan terorganisir. Hanya memakan waktu kurang dari 10 menit hingga meja panjang itu kembali kosong melompong. Kain taplak meja putih yang sempat tergelar indah kini dilipat kasar, menyisakan pemandangan meja kayu kosong yang tampak menyedihkan di tengah ruang tamu yang luas. Para pelayan catering berjalan beriringan membawa kotak-kotak kontainer kembali ke dalam boks mobil lalu menutup pintu besi kendaraan tersebut dengan suara dentuman yang keras dan bergaung di sepanjang gang. Mobil boks mewah itu kemudian melaju pergi meninggalkan pekarangan rumah kami, menyisakan kepulan asap tipis dan keheningan yang luar biasa pekat di area ruang tamu. Bu Ratna jatuh terduduk kembali ke atas sofa. Kali ini air mata yang menetes di pipinya adalah air mata penyesalan dan kemarahan yang nyata, bukan lagi akting teatrikal seperti sebelumnya. Dia menatap meja prasmanan yang kosong dengan pandangan kosong, menyadari bahwa dalam hitungan jam berita memalukan ini akan tersebar luas ke seluruh penjuru kecamatan melalui grup-grup WhatsApp. Ratusan tamu undangan yang terlanjur datang dengan pakaian terbaik mereka kini saling berpandangan kikuk. Perut mereka mulai berbunyi keroncongan karena belum sempat menyantap hidangan apapun sejak pagi hari. Gengsi setinggi langit yang diimpikan Bu Ratna kini resmi berujung pada bencana kelaparan massal di tengah acara syukuran yang agung. Di tengah situasi yang serba canggung itu, Jeng Murni melangkah maju sambil merapikan tas tangan bermerek miliknya, memberikan senyum formal yang terasa sangat dingin kepada Bu Ratna. "Jeng Ratna, berhubung makanannya tidak jadi ada, saya dan rombongan pamit pulang duluan ya. Kebetulan saya ada janji temu dengan kolega bisnis suami di hotel pusat kota," ujar Jeng Murni dengan nada menyindir yang sangat halus namun mematikan. Kalimat pamit itu seketika memicu efek domino, di mana puluhan tamu sosialita lainnya langsung ikut berdiri dan berbondong-bondong menuju pintu keluar tanpa memberikan salam tempel sedikit pun. Mereka berjalan melewati Bu Ratna seolah-olah wanita tua itu adalah makhluk asing yang tidak lagi memiliki nilai sosial di mata kelompok mereka. Melihat teman-teman elitnya pergi meninggalkannya begitu saja, Bu Ratna mendadak mengalihkan pandangan matanya yang merah dan penuh kebencian ke arahku yang masih setia menonton di ambang pintu.
Dia bangkit berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya, menunjuk wajahku dengan jari tangan yang bergetar hebat karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Ini semua gara-gara kamu, Safira. Kamu menantu durhaka, pembawa sial di keluarga ini. Kalau saja kamu mau mengalah dan mengeluarkan uangmu, ibu tidak akan pernah dipermalukan seperti ini di depan Jeng Murni. Teriak Bu Ratna histeris, suaranya menggema memenuhi ruangan yang mulai sepi. Mas Rangga pun ikut terpancing emosi ibunya. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah lebar dan tatapan mata yang seolah ingin menerkam diriku hidup-hidup siang itu juga. Safira, kamu benar-benar keterlaluan hari ini. Kamu sudah menginjak-injak harga diri ibu dan aku sebagai suamimu di depan umum. Di mana otak dan hatimu sebagai seorang istri yang berhijab? Bentak Mas Rangga tepat di depan wajahku, mencoba mengintimidasi diriku dengan statusnya sebagai kepala rumah tangga. Dia mengira bahwa dengan membawa-bawa status agama dan hijab yang kukenakan, aku akan merasa bersalah, menundukkan kepala, lalu memohon ampun atas tindakan tegas yang baru saja kulakukan. Namun gertakan suamiku itu justru memicu tawa kecil yang renyah dari bibirku. Sebuah tawa yang penuh dengan nada ejekan atas kedangkalan berpikir mereka berdua. Aku membetulkan posisi pasmina merah mudaku dengan santai, lalu menatap lurus ke dalam manik mata Mas Rangga dengan pandangan yang sangat berani dan tak tergoyahkan. Jangan bawa-bawa hijab dan status istri untuk menutupi kesalahan dan keserakahan kalian, Mas. Jika kalian menghormati saya sebagai istri dan menantu, kalian tidak akan pernah membuang masakan yang kubuat dengan peluh keringat ke dalam tempat sampah hanya demi sebuah gengsi kosong. Jawabku dengan nada tenang namun menusuk, membuat Mas Rangga seketika tersentak mundur dengan wajah yang kian memucat. Kerumunan tamu sosialita telah sepenuhnya menghilang dari pekarangan rumah, meninggalkan sisa-sisa kursi plastik yang berantakan dan beberapa gelas air mineral kemasan yang tergeletak di lantai teras. Yang tersisa di dalam ruang tamu kini hanyalah beberapa kerabat dekat dan tetangga satu RT yang masih bertahan karena merasa sungkan untuk langsung pulang begitu saja tanpa berpamitan. Perut-perut mereka yang kosong mulai mengirimkan sinyal lapar yang tak bisa disembunyikan, menciptakan atmosfer canggung di mana semua orang hanya berani saling berbisik dengan pandangan tertuju pada meja prasmanan yang kosong melompong. Bu Ratna masih terduduk di sofa dengan napas memburu, meremas tisu di tangannya hingga hancur sebagai pelampiasan atas rasa malu yang belum juga reda dari kepalanya. Mas Rangga berjalan mondar-mandir di depan pintu dapur dengan wajah yang tampak kusut. Sesekali merapikan rambutnya yang berantakan karena frustrasi yang teramat sangat. Dia menatap sisa-sisa kerabat yang mulai berbisik-bisik membicarakan kepastian makan siang yang tak kunjung tiba di hadapan mereka. Sebagai anak tertua yang memimpin acara syukuran ini, Mas Rangga tahu betul bahwa membiarkan keluarga besar kelaparan adalah aib besar yang akan digunjingkan dalam setiap acara kumpul keluarga hingga bertahun-tahun ke depan. Namun dompetnya sendiri sudah benar-benar kering dan dia tidak memiliki keberanian untuk memeriksa sisa saldo di aplikasi perbankan ponselnya yang sudah mencapai batas minimal. Rangga, cepat lakukan sesuatu. Kamu mau membuat bibi dan pamanmu pingsan kelaparan di rumah ini, hah? Teriak Bu Ratna memecah keheningan dengan suara yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh seluruh ruangan. Dia melemparkan tatapan tajam ke arahku yang sedang duduk santai di kursi kayu sudut ruangan sambil memeriksa beberapa pesanan warung makan melalui ponsel genggamku. Ibu mertuaku itu rupanya masih berharap ada keajaiban di mana aku akan merasa bersalah dan menawarkan diri untuk memasak ulang seluruh hidangan syukuran dari awal. Dia mengira bahwa rasa sungkanku sebagai menantu baru terhadap kerabat keluarga besar akan mengalahkan akal sehatku yang telah terlanjur kecewa. Mas Rangga menghentikan langkah kakinya tepat di hadapanku. Bayangannya yang tinggi sempat menutupi cahaya lampu ruangan yang mengarah langsung ke wajahku. Safira, tolonglah lupakan dulu masalah yang tadi. Sekarang situasinya sudah darurat sekali. Ucapnya dengan nada suara yang bergeser menjadi memohon, meski masih ada sisa keangkuhan pria di sela-selanya. Dia meminta dengan sangat agar aku mau pergi ke dapur belakang dan membuka lemari penyimpanan bahan baku warung makan pribadiku yang terletak di samping rumah. Mas Rangga berharap aku bisa menyulap sisa bahan-bahan mentah itu menjadi makanan matang dalam waktu 1 jam demi menyelamatkan muka keluarga besarnya. Aku meletakkan ponsel di atas pangkuan, lalu memperbaiki posisi dudukku agar lebih tegak sambil menatap wajah suamiku dengan senyuman tipis yang sangat tenang. Mas,
Bahan baku di gudang itu adalah modal untuk pesanan catering pelanggan warungku besok pagi. Semuanya sudah dihitung pas sesuai timbangan. Jawabku dengan nada suara yang lembut namun memiliki ketegasan yang tak bisa dinegosiasikan lagi. Aku menambahkan bahwa seluruh tenagaku telah habis terkuras sejak pukul 2 pagi untuk membuat rendang dan soto ayam yang kini telah menjadi limbah di tempat sampah luar dapur. Mendengar penolakanku yang begitu logis, Mas Rangga hanya bisa menelan ludah dengan tenggorokan yang terasa kering dan tersumbat. Bu Ratna yang mendengar jawabanku langsung bangkit berdiri dari sofanya dengan mata yang melotot lebar, seolah ingin melompat keluar dari kelopaknya. Dasar menantu egois. Cuma diminta memasak sedikit saja. Alasannya banyak sekali. Padahal kamu menumpang hidup di rumah anakku ini. Bentak Bu Ratna seraya berjalan mendekat dengan langkah kasar. Kalimat, menumpang hidup, yang meluncur dari mulut mertuaku itu seketika membuat beberapa tetangga dekat yang berada di ruangan itu saling berpandangan dengan senyum penuh arti tersembunyi. Mereka tahu betul kebenaran tentang siapa yang sebenarnya membiayai cicilan rumah ini setiap bulannya sejak pernikahan kami digelar 2 tahun lalu. Aku tidak membalas makian Bu Ratna dengan teriakan, melainkan dengan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat santai namun sanggup menusuk tepat ke pusat harga diri mereka berdua. Aku berdiri dari kursi kayu, merapikan sedikit lipatan blus tunik modern yang kukenakan, lalu menatap lurus ke arah mata ibu mertuaku tanpa ada keraguan sedikit pun. Ibu salah besar. Rumah ini dibeli dengan uang muka dari tabunganku. Dan setiap bulan akulah yang menyetor uang cicilannya ke bank dari keuntungan warung makan. Ucapku dengan suara jernih yang memecah keheningan ruangan, membuat Bu Ratna seketika terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka karena syok. Mas Rangga langsung menarik lengan bajuku dengan kasar. Wajahnya berubah menjadi sangat merah padam karena rahasia finansial rumah tangga kami yang selama ini dia sembunyikan kini terbongkar di depan kerabatnya sendiri. Safira, cukup. Jangan keterlaluan kamu ya. Tidak usah mengungkit-ungkit masalah uang di depan keluarga besar. Desis Mas Rangga dengan suara rendah yang bergetar menahan malu yang teramat sangat. Dia merasa harga dirinya sebagai seorang suami telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Begitu fakta bahwa dia disokong oleh penghasilan istrinya diketahui oleh paman dan bibinya sendiri. Di tengah perdebatan yang kian memanas itu, Bibi Rahma, adik kandung dari almarhum ayah mertuaku, akhirnya berdiri dari tempat duduknya sambil memegangi perutnya yang tampak tidak nyaman. Sudahlah, Ratna, Rangga, kalau memang tidak ada makanan, kami pamit pulang saja sekarang. Daripada kami harus menonton pertengkaran rumah tangga kalian yang memalukan ini, ujar Bibi Rahma dengan nada suara yang terdengar sangat kecewa dan lelah. Kerabat-kerabat yang lain pun mulai ikut berdiri, mengemasi tas-tas mereka dengan wajah masam karena merasa telah ditipu oleh undangan syukuran mewah yang ternyata berujung zong tanpa hidangan. Satu persatu kerabat dan tetangga melangkah keluar melewati pintu depan tanpa ada yang sudi menyalami tangan Bu Ratna ataupun Mas Rangga sebagai tuan rumah. Ruang tamu yang tadinya dipersiapkan untuk menjadi ajang pamer kemewahan kini berubah menjadi ruangan kosong yang sunyi, menyisakan bau sisa parfum murah dan rasa frustrasi yang pekat. Aku hanya berdiri di dekat meja kayu, menatap punggung suamiku dan ibu mertuaku yang kini tampak layu dan tak bertenaga di tengah puing-puing gengsi mereka yang hancur. Sebuah rencana berikutnya telah tersusun rapi di dalam benakku, karena aku tahu drama ini belum sepenuhnya berakhir dan aku harus bersiap untuk langkah pembersihan yang sesungguhnya. Malam harinya, rumah berukuran 120 hem itu mendadak sunyi seperti kuburan, hanya menyisakan deru kipas angin tua di ruang tengah yang berputar lambat. Sisa-sisa kekacauan siang tadi masih terasa pekat di udara. Meja prasmanan yang kosong belum juga dipindahkan dan beberapa gelas plastik bekas masih berserakan di sudut lantai. Mas Rangga mengunci diri di dalam kamar kerja kecilnya sejak maghrib, menolak untuk makan malam atau sekadar berbicara denganku yang sengaja memasak mie instan untuk diriku sendiri. Sementara itu, dari balik dinding kamar sebelah, aku samar-samar bisa mendengar suara isak tangis Bu Ratna yang terseduh-seduh meratapi nasib sosialnya yang telah hancur lebur di mata jemaah majelis taklim. Aku duduk di tepi ranjang kamarku, perlahan melepaskan pasmina merah muda yang kupakai sejak pagi dan menggantinya dengan hijab instan rumahan yang lebih nyaman untuk beristirahat.
Jemariku dengan tenang membuka aplikasi perbankan di ponsel, memeriksa saldo rekening khusus yang kupakai untuk memutar modal warung makan dan membayar cicilan rumah ini. Angka-angka di layar menunjukkan nominal yang sangat sehat. Sebuah bukti nyata dari kerja keras dan peluhku sendiri tanpa ada campur tangan dari keluarga suamiku. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa keputusanku untuk bersikap tegas siang tadi adalah langkah awal yang sangat tepat untuk merebut kembali kendali atas hidupku yang selama ini coba disetir oleh mertua. Ketukan kasar di pintu kamar membuyarkan lamunanku, disusul oleh derit pintu yang terbuka lebar tanpa menunggu izin dariku untuk masuk terlebih dahulu. Mas Rangga berdiri di ambang pintu dengan mata yang tampak sembab dan kaos oblong yang tampak kusut, menatapku dengan pandangan dingin yang penuh dengan rasa permusuhan. Dia melangkah masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu di belakangnya dengan hentakan yang cukup keras hingga menimbulkan suara berdentum yang memekakan telinga. Aku tidak beranjak dari posisi dudukku, hanya mengangkat wajah dan menatap suamiku itu dengan raut muka datar tanpa riak ketakutan sedikit pun. "Safira, besok pagi kamu harus ikut aku ke rumah Jeng Murni untuk meminta maaf secara langsung atas kejadian memalukan siang tadi," ucap Mas Rangga dengan nada perintah yang kaku dan tidak ingin dibantah. Dia menambahkan bahwa ibunya tidak berhenti menangis dan mengurung diri karena Jeng Murni baru saja mengeluarkan Bu Ratna dari grup WhatsApp kepengurusan arisan elit tingkat kecamatan. Mas Rangga merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan nama baik ibunya adalah dengan menjadikanku sebagai kambing hitam yang bersalah, yang dituduh sedang mengalami masalah emosional hingga bertindak nekat di depan umum. Mendengar skenario konyol yang disusun oleh suamiku demi menyelamatkan muka ibunya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tawa sinis yang tertahan. Aku melipat kedua tangan di depan dada, menatap lurus ke dalam manik mata pria yang berstatus sebagai suamiku itu dengan pandangan yang penuh rasa remeh. "Kamu bercanda, Mas? Mengapa aku harus meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh ibumu sendiri yang sudah bertindak kriminal membuang makanan berharga jutaan rupiah?" Tanyaku dengan suara yang tenang namun bergetar menahan desakan amarah yang mulai naik ke dada. Mas Rangga melangkah mendekat hingga jarak kami hanya tersisa 1 meter. Wajahnya kian menegang dan urat-urat di lehernya tampak menonjol keluar karena emosi yang meluap. "Kriminal kamu bilang? Dia itu ibuku, Safira. Berani-beraninya kamu menyebut ibu mertuamu sendiri sebagai seorang kriminal hanya karena masalah makanan," bentak Mas Rangga dengan suara tertahan agar tidak terdengar sampai keluar rumah. Dia menegaskan bahwa sebagai seorang istri yang baik dan berhijab, tugasku adalah menutupi aib keluarga dan patuh pada setiap perkataan suami, bukan malah menantang dan membuat perhitungan seperti ini. Aku bangkit berdiri dari tepi ranjang, membuat tinggi badan kami kini sejajar dan membuat Mas Rangga sedikit tersentak mundur, karena tidak menyangka aku akan memberikan perlawanan fisik yang seberani ini. "Aib yang mana yang harus kutupi, Mas? Aib bahwa ibumu adalah seorang wanita angkuh yang rela berbohong demi gengsi? Atau aib bahwa suamiku sendiri tidak punya uang dan membiarkan istrinya ditindas?" Kalimatku meluncur seperti anak panah yang tajam, menghantam tepat pada titik terlemah harga diri Mas Rangga sebagai seorang kepala rumah tangga yang gagal melindungi istrinya. Wajah Mas Rangga seketika berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada satu kata pun yang sanggup keluar untuk membalas argumenku yang teramat telak. Dia memalingkan wajahnya ke arah jendela kamar. Napasnya memburu kasar mencerminkan pergulatan batin yang hebat antara membela ibunya atau mengakui kebenaran kata-kataku. Aku tahu betul bahwa selama ini Mas Rangga selalu menggunakan tameng agama dan status suami untuk menekanku karena dia tahu secara finansial dia sama sekali tidak memiliki posisi tawar di rumah ini. "Kalau kamu tetap keras kepala dan menolak untuk meminta maaf besok pagi, jangan salahkan aku kalau hubungan kita tidak bisa dilanjutkan lagi," ancam Mas Rangga dengan suara yang sengaja direndahkan, mencoba menggunakan isu perceraian sebagai senjata pamungkas untuk membuatku tunduk dan ketakutan. Dia mengira bahwa sebagai wanita muda berusia 25 tahun, status janda adalah hal yang paling kutakuti di dunia ini melebihi apapun. Namun dia lupa satu hal penting. Aku adalah wanita mandiri yang memiliki penghasilan sendiri, bukan parasit yang menggantungkan hidup pada dompet tipisnya. Aku berjalan mendekati pintu kamar, membukanya lebar-lebar,
lalu mengarahkan tangan kananku ke arah luar sebagai isyarat agar suamiku itu segera angkat kaki dari ruang pribadiku malam ini. Silakan, Mas. Jika selembar kertas cerai adalah harga yang harus kubayar untuk mempertahankan harga diriku dari penindasan ibumu, maka aku akan dengan senang hati menandatanganinya besok pagi. Ucapku dengan senyuman termanis yang paling dingin, membuat Mas Rangga terpaku di tempatnya dengan mata membelalak syok melihat keteguhan hatiku yang tak bisa digoyahkan lagi. Pagi hari berikutnya dimulai dengan ketukan pintu yang jauh lebih tenang, hampir menyerupai ketukan orang yang sedang ragu-ragu. Aku baru saja menyelesaikan zikir pagi di atas sajadah ketika pintu kamar diketuk perlahan oleh Mas Rangga. Kemarahan yang meluap-luap semalam tampaknya telah menguap, digantikan oleh raut wajah lelah dan sorot mata yang tampak gelisah. Dia tidak lagi mengenakan kaos oblong kusut, melainkan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi seolah bersiap menghadapi hari yang panjang di kantornya. Di tangannya dia memegang sebuah amplop besar berwarna coklat dengan logo bank swasta terkemuka yang langsung menarik perhatianku. "Safira, ini ada surat datang dari bank atas nama kamu tadi subuh di kotak pos depan," ujar Mas Rangga dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, sangat kontras dengan gertakan cerai yang dia lontarkan beberapa jam lalu. Dia menyodorkan amplop tersebut kepadaku dengan gerakan canggung. Matanya sesekali melirik ke arah dalam kamar seolah mencari tahu apakah aku benar-benar serius dengan ucapanku semalam. Aku menerima amplop coklat itu tanpa suara, merobek bagian pinggirnya dengan tenang menggunakan jemariku, lalu mengeluarkan selembar kertas putih tebal di dalamnya. Surat itu adalah dokumen resmi persetujuan balik nama sertifikat rumah ini yang kini sepenuhnya telah sah atas nama tunggalku setelah proses administrasi yang panjang. Saat aku membaca lembar demi lembar dokumen tersebut, Bu Ratna tiba-tiba muncul dari balik koridor dengan langkah kaki yang diseret. Wajahnya tampak kuyut tanpa riasan gincu merah andalannya. "Ada surat apa itu, Rangga? Jangan-jangan itu surat tagihan dari catering kemarin yang sengaja dikirim ke sini?" tanya Bu Ratna dengan nada suara yang masih menyiratkan kepanikan yang mendalam. Sisa-sisa trauma dari kejadian kemarin siang tampaknya masih membayangi pikirannya, membuatnya sangat sensitif terhadap segala hal yang berbentuk kertas kwitansi atau dokumen resmi. Dia berjalan mendekati anaknya, mencoba ikut mengintip isi kertas yang sedang kupegang erat di depan dada. Aku membalikan kertas tersebut ke hadapan mereka berdua, memperlihatkan baris kalimat yang dicetak tebal dengan segel hukum yang menyatakan kepemilikan mutlak atas tanah dan bangunan rumah ini. "Bukan tagihan catering, Ibu. Ini adalah surat penegasan bahwa rumah yang kita tempati ini sekarang secara hukum adalah milik saya pribadi, bukan milik Mas Rangga lagi," ucapku dengan suara yang jernih dan tegas, memastikan setiap kata terdengar jelas di telinga mereka. Mendengar kalimatku, Bu Ratna seketika terkesiap. Tangannya spontan memegangi pinggiran meja makan untuk menopang tubuhnya yang mendadak terasa lemas. Mas Rangga sendiri langsung merebut kertas itu dari tanganku dengan kasar, membaca baris demi baris dokumen tersebut dengan mata yang membelalak lebar dan napas yang memburu. "Safira, kamu benar-benar melakukan ini tanpa persetujuanku. Bagaimana bisa Ban menyetujui balik nama ini?" bentak Mas Rangga dengan wajah yang perlahan berubah menjadi pucat pasi seolah dialiri es. Dia baru menyadari bahwa dokumen kesepakatan pranikah dan bukti setoran cicilan dari rekening warungku selama 2 tahun ini telah membuat pihak bank dengan mudah mengalihkan kepemilikan aset berharga ini kepadaku. "Tentu saja bisa, Mas. Karena selama 24 bulan terakhir semua uang yang masuk ke rekening cicilan ini berasal dari keuntungan warung makanku, bukan dari gajimu yang selalu habis untuk membiayai arisan ibu," jawabku sambil melipat kedua tangan di depan dada, menatap suamiku dengan pandangan yang penuh kemenangan. Aku mengingatkannya pada momen beberapa bulan lalu saat dia dengan sukarela menandatangani berkas pelimpahan karena kelalaiannya sendiri yang sering menunggak bayaran. Mas Rangga menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa senjata finansial terakhir yang dia punya untuk menekanku kini telah lenyap tak bersisa. Bu Ratna yang menyadari posisi tawar keluarganya kini berada di ujung tanduk langsung mengubah taktiknya dari menuduh menjadi meratap histeris di tengah ruangan. "Rangga, bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Rumah yang ibu pamerkan ke tetangga-tetangga sekarang malah jadi milik perempuan ini.
ratap Bu Ratna sambil memukul-mukul pundak anaknya dengan sisa tenaganya yang lemah. Rasa syoknya berlipat ganda. Bukan hanya reputasi sosialnya yang hancur karena catering 15 juta rupiah kemarin, kini statusnya di rumah ini pun resmi berubah menjadi menumpang di kediaman menantu yang dibencinya. Beberapa tetangga yang kebetulan sedang menyapu pekarangan rumah sebelah sempat melirik ke arah pintu rumah kami yang terbuka lebar, mendengarkan jeritan histeris Bu Ratna yang menggema. Aku sengaja tidak menutup pintu depan, membiarkan seluruh lingkungan tahu bahwa roda nasib di dalam rumah tangga kami telah berputar ke arah yang seharusnya. Aku berjalan menuju meja dapur, mengambil tas selempang kecil, dan bersiap untuk pergi membuka warung makanku seperti biasa, tanpa memedulikan drama keluarga yang kian memanas. Bagiku waktu untuk bersikap pasrah telah usai dan setiap langkah yang kuambil sekarang adalah bagian dari pembersihan total. Mas Rangga menghadang langkahku di dekat pintu depan. Wajahnya yang pucat kini dihiasi oleh tatapan memohon yang teramat sangat, jauh dari kesan angkuh seorang kepala keluarga. "Safira, tolong jangan pergi dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf kalau ucapan cerai semalam membuatmu sakit hati," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat, mencoba memegang ujung hijab instanku namun dengan cepat ku hindari. Dia tahu betul jika aku memutuskan untuk pergi dan menghentikan aliran dana rumah tangga, dia dan ibunya tidak akan mampu bertahan hidup di rumah ini bahkan untuk bulan ke depan. Aku berhenti sejenak, menatap wajah suamiku dan ibu mertuaku bergantian dengan sebuah senyuman tipis yang teramat manis namun syarat akan ketegasan yang mutlak. "Semuanya sudah terlambat untuk dibicarakan baik-baik. Mas, sekarang pilihan ada di tangan kalian. Belajarlah menghormati pemilik rumah ini atau silakan kemasi barang-barang kalian sebelum matahari terbenam," ucapku dengan nada santai seraya melangkah keluar melewati pintu, meninggalkan mereka berdua dalam kehampaan dan rasa ketakutan yang mendalam di dalam rumah yang bukan lagi milik mereka. Bau harum tumisan bawang merah, serai, dan daun salam yang beradu di atas wajan besar warung makanku seketika menguapkan sisa-sisa ketegangan yang menyesakkan dada sejak subuh tadi. Begitu sampai di warung yang terletak di ujung gang utama, aku langsung mengenakan celemek kain hitam andalanku dan mulai sibuk menata ratusan porsi menu makan siang. Para pelanggan setiaku mulai dari pegawai kantoran hingga para pengemudi ojek daring sudah mulai berdatangan dan mengantre dengan tertib di depan etalase kaca. Di tempat inilah aku menemukan kembali harga diriku yang utuh, tempat di mana setiap rupiah yang masuk ke dalam laci kasir adalah buah dari peluh, kejujuran, dan kemandirianku sendiri. Sekitar pukul siang, di tengah riuh rendahnya suasana makan siang, sebuah taksi daring berhenti tepat di depan warung makan milikku yang sedang ramai-ramainya. Pintu belakang terbuka dan sosok Bu Ratna turun dengan langkah yang tampak ragu-ragu. Sangat kontras dengan pembawaannya yang biasa melenggang angkuh. Dia mengenakan hijab instan polos berharga murah dan gamis harian katun biasa tanpa ada lagi kilauan payet mewah atau deretan cincin emas yang biasa menghiasi jemarinya. Wajahnya yang tampak kuyu dan tanpa riasan tebal itu mendadak menjadi pusat perhatian beberapa tetangga satu kampung yang kebetulan sedang menikmati es teh manis di pojok warung. Bu Ratna berjalan mendekati meja kasir tempatku berdiri. Matanya bergerak liar memandangi belasan wadah lauk pauk yang tersaji penuh dan dikerumuni oleh para pembeli yang mengantre. Dia menelan ludah berulang kali. Tampaknya menahan rasa lapar yang teramat sangat karena sejak kemarin siang memang tidak ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam perutnya. Aku tetap mempertahankan profesionalisme, menyapa ibu mertuaku itu dengan anggukan kepala yang sopan dan seulas senyum ramah yang biasa kuberikan kepada setiap pelanggan yang datang. Namun aku sengaja tidak menawarkannya tempat duduk khusus atau perlakuan istimewa, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang harus dilayani. "Safira, Ibu boleh bicara sebentar di belakang? Ada hal penting yang mau Ibu sampaikan," bisik Bu Ratna dengan nada suara yang teramat pelan, hampir menyerupai cicitan tikus yang ketakutan. Suaranya yang biasa melengking tinggi menuntut ini itu kini lenyap, digantikan oleh getaran kecemasan yang mendalam karena takut pembicaraannya didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Aku melirik sekilas ke arah karyawanku yang sedang cekatan membungkus pesanan lalu memberikan isyarat kepada Bu Ratna untuk mengikutiku ke area meja belakang yang agak sepi dari jangkauan pembeli. Begitu kami duduk berhadapan,
Bu Ratna langsung melipat kedua tangannya di atas meja, menatapku dengan pandangan mata yang berkaca-kaca seolah bersiap menumpahkan air mata penyesalannya. Ibu minta maaf, Safira. Ibu mengaku salah atas semua kejadian kemarin. Ibu hilaf karena terlalu mendengarkan omongan gengsi dari teman-teman arisan. Ucapnya terbata-bata sambil meremas ujung hijabnya sendiri. Dia menambahkan bahwa pagi tadi Jeng Murni benar-benar mendatangi rumah dan mengancam akan menyebarkan rekaman video keributan catering kemarin ke media sosial jika keluarga kami tidak segera membayar denda pembatalan sepihak kepada restoran. Mendengar nama Jeng Murni disebut, aku hanya menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kayu dengan sikap yang sangat tenang dan santai. Aku menjelaskan kepada Bu Ratna bahwa ancaman denda atau apapun yang berkaitan dengan catering mewah 15 juta rupiah itu adalah tanggung jawab mutlak bagi orang yang menandatangani atau memesannya melalui telepon. Aku menegaskan bahwa namaku tidak pernah tercatat secara resmi dalam sistem pemesanan restoran tersebut, sehingga secara hukum pihak catering tidak memiliki dasar apapun untuk menuntut diriku. Wajah Bu Ratna kembali memucat mendengar penjelasanku yang begitu gamblang dan tertata rapi, menyadari bahwa tamengnya telah benar-benar patah. Tapi Safira, kalau catering itu tidak segera dilunasi, nama ibu akan dicap sebagai penipu di seluruh kecamatan. Ibu tidak akan bisa keluar rumah lagi karena malu. Ratap Bu Ratna dengan suara yang mulai serak menahan tangis yang sesungguhnya. Dia memohon agar aku sudi meminjamkannya uang sebesar 15 juta rupiah saja dari modal putaran warungku. Berjanji akan mengembalikannya dengan cara mencicil dari uang belanja bulanan yang diberikan Mas Rangga kelak. Pertunjukan kepasrahan mertuaku ini terasa sangat ironis jika mengingat bagaimana dengan teganya dia membuang satu baskom rendang sapi buatanku ke tempat sampah hanya dalam hitungan jam yang lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke dalam sepasang mata tua di hadapanku tanpa ada lagi rasa benci ataupun rasa kasihan yang berlebihan di dalam dadaku. Uang modal warung ini tidak bisa diganggu-gugat untuk urusan gengsi. Ibu, kemarin saya sudah berniat menyajikan makanan terbaik gratis untuk acara ibu, tapi ibu sendiri yang memilih untuk membuangnya ke tong sampah. Jawabku dengan nada suara yang sangat dingin namun jernih. Kalimat itu seketika membungkam mulut Bu Ratna, membuatnya tertunduk dalam-dalam dengan bahu yang berguncang pelan karena menyadari bahwa kesombongannya sendirilah yang telah menuntunnya ke dalam lubang kehancuran ini. Belum sempat Bu Ratna membalas ucapanku, ponsel genggam di dalam tas kecilnya berdering keras menampilkan nama Mas Rangga di layar kaca yang retak. Dengan tangan yang gemetar, dia mengangkat telepon tersebut dan langsung disambut oleh suara kepanikan suamiku dari seberang sana yang terdengar cukup keras hingga bisa kutangkap. Mas Rangga mengabarkan bahwa pihak manajemen kantornya baru saja memanggil dirinya terkait aduan masalah utang-putang pribadi yang mulai mengganggu kinerja profesionalnya di perusahaan. Mas Rangga menangis frustrasi, bingung harus mencari pinjaman kemana lagi setelah semua akses kreditnya ditutup akibat riwayat keuangan yang buruk. Bu Ratna mematikan sambungan telepon dengan lemas, menatapku dengan tatapan kosong seolah seluruh dunianya yang megah telah runtuh berantakan dalam sekejap mata. Aku bangkit berdiri dari kursi, merapikan kembali letak celemek hitamku, lalu menepuk pundak ibu mertuaku itu perlahan sebelum kembali ke meja kasir depan. Makan siang dulu. Ya, Bu. Kali ini gratis. Makanlah masakan kampung buatan menantumu ini sebelum ibu pulang dan membantu Mas Rangga mengemas barang-barang kalian dari rumah saya. Ucapku dengan senyuman paling manis yang sukses memberikan pukulan telak terakhir bagi sisa-sisa harga diri mereka. Sinar matahari sore yang mulai meredup menerobos masuk melalui celah-celah jendela ruang tamu, menyinari tumpukan kardus mie instan dan tas belanja besar yang tergeletak di atas lantai. Rumah yang dulunya dipenuhi pekik keangkuhan Bu Ratna kini mendadak terasa asing, pengap, dan dipenuhi atmosfer kekalahan yang teramat pekat. Mas Rangga duduk bersila di samping tumpukan barang tersebut dengan kepala tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kusut di antara kedua lututnya. Di sudut lain, Bu Ratna hanya bisa meratapi nasibnya sambil memeluk bantal sofa yang sudah usang, sesekali menyeka sisa air mata yang merusak sisa-sisa riasan wajahnya yang kuyu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah setelah menutup warung makan lebih awal, sengaja ingin menyaksikan sendiri akhir dari drama panjang yang mereka ciptakan.
Hijab pashmina instan hitam yang kukenakan tanpa kontras dengan suasana ruangan yang berantakan, mencerminkan keteguhan hatiku yang tidak akan mungkin bisa goyah lagi oleh air mata palsu. Aku berjalan melewati mereka begitu saja menuju meja dapur, meletakkan tas lempangku, lalu melipat tangan di dada sembari bersandar pada pilar pembatas ruang tengah. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang teramat besar karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Safira, kamu benar-benar tega mengusir kami. Aku ini suamimu dan dia ini ibu kandungku yang sudah membesarkanku dengan susah payah. Suara Mas Rangga terdengar parau dan gemetar saat dia mencoba bangkit berdiri menghadapku. Sorot matanya tidak lagi memancarkan kilatan mengancam seperti malam sebelumnya, melainkan menyiratkan keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan seluruh pijakan hidupnya. Dia mencoba mengemis iba dengan membawa-bawa nama bakti anak kepada orang tua, berharap status itu bisa melunakkan hatiku yang telah terlanjur mereka sakiti berkali-kali. Aku menatap suamiku itu dengan pandangan datar. Seulas senyuman tipis yang sangat tenang terukir di sudut bibirku sebelum aku mengeluarkan suara untuk membalas ucapannya. Aku tidak pernah mengusir kalian, Mas. Aku hanya meminta hak kepemilikan atas rumah yang kubeli dengan tetesan keringatku sendiri dari subuh hingga malam. Jawabku dengan nada suara yang jernih dan tidak meninggi sedikit pun. Aku mengingatkannya bahwa mereka berdualah yang pertama kali merusak ikatan pernikahan ini sejak hari di mana hidangan hasil kerja keras istri dibuang ke tempat sampah seperti kotoran yang menjijikan. Bu Ratna yang mendengar kalimatku tiba-tiba merangkak mendekat. Mencoba meraih ujung gamis tunik modern yang kukenakan dengan tangan yang gemetar hebat karena rasa malu yang mendalam. Safira, tolong beri ibu waktu 1 bulan saja. Jeng murni terus meneror ponsel ibu meminta uang ganti rugi catering itu. Ibu tidak punya tempat bersandar lagi selain rumah ini. Ratap Bu Ratna dengan suara melengking yang kini terasa layu dan tak bertenaga. Wanita parubaya yang dulunya menganggap masakan kampungku sebagai aib sosial itu kini harus bertekuk lutut di hadapan menantu muda yang selalu dia panggil dengan sebutan pembawa sial. Aku melangkah mundur 1 tindak secara perlahan, menghindari jemari Bu Ratna yang hendak menyentuh pakaianku, menolak untuk larut dalam manipulasi emosi yang sedang dia mainkan. Gengsi 15 juta rupiah itu ibu yang beli. Maka ibu pula yang harus mencari cara untuk melunasinya tanpa melibatkan dompet warung makanku. Ucapku dengan ketegasan mutlak yang membuat Bu Ratna seketika terdiam dengan mulut terbuka. Aku menegaskan bahwa sewa rumah kontrakan kecil di dekat pasar sudah kulunasi untuk 3 bulan ke depan sebagai bentuk tanggung jawab terakhirku sebelum surat perceraian kami resmi diproses oleh pengadilan agama. Mas Rangga terkesiap mendengar kata kontrakan dan perceraian disebut secara bersamaan dalam satu kalimat yang meluncur begitu santai dari mulut istri yang dikiranya lemah ini. Wajahnya yang pucat kini kian memias, menyadari bahwa keputusannya untuk selalu tunduk pada ego buta ibunya telah menghancurkan masa depan rumah tangganya sendiri hingga tak bersisa. Dia melirik ke arah tumpukan baju-bajunya yang sudah terbungkus rapi di dalam kardus, menyadari bahwa hitungan jam dari sekarang, status sosialnya sebagai pria berumah tangga yang mapan akan runtuh ketika dimata rekan-rekan kerjanya. Kamu benar-benar sudah tidak punya rasa hormat lagi pada lembaga pernikahan, Safira. Hanya karena masalah makanan dan catering kamu tega menghancurkan semuanya. Bentak Mas Rangga dengan sisa-sisa harga diri lelakinya yang mencoba mencuat ke permukaan. Namun gertakannya kali ini terasa sangat hambar dan sama sekali tidak memiliki taji untuk membuat bulu kuduku berdiri seperti sedia kala. Aku hanya membalas tatapan marahnya dengan sepasang mata jernih yang memancarkan kekuatan penuh seorang wanita mandiri yang telah merdeka dari penindasan finansial. Ini bukan hanya tentang makanan, Mas. Ini tentang rasa hormat, tentang batasan, dan tentang bagaimana kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku demi selembar gengsi di hadapan orang lain. Balasku dengan kalimat yang menohok langsung ke pusat kesadarannya yang paling dalam. Suasana di dalam ruang tamu kembali hening seketika. Hanya menyisakan suara truk box sewaan yang baru saja berhenti tepat di depan pagar pekarangan rumah kami. 2 orang kuli angkut barang turun dari mobil tersebut. Berjalan masuk ke dalam teras setelah ku ketuk kaca jendela sebagai isyarat bahwa proses pemindahan barang sudah bisa dimulai.
Bu Ratna dan Mas Rangga hanya bisa memandangi satu persatu kardus pakaian mereka diangkat keluar dari dalam rumah menuju bak mobil box yang terbuka lebar di bawah temaram lampu jalan. Dengan langkah yang teramat berat dan kepala tertunduk lesu, kedua sosok yang dulunya menguasai rumah ini akhirnya berjalan melewati ambang pintu depan tanpa ada satupun kata perpisahan yang manis. Aku berdiri di dekat pintu, mengunci gerbang kayu rumahku dengan rapat, lalu menghembuskan napas panjang sembari menatap langit malam. Malam ini, istana pasir penuh kebohongan mereka telah resmi runtuh dan aku siap menyambut babak baru kehidupanku dengan senyuman paling merdeka. Pagi itu terasa sangat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah kaki tergesa-gesa yang membawa aura penuh tuntutan dan tidak ada lagi aroma ketegangan yang menyesakkan dada di area dapur belakang. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang, merapikan mukena putih bersihku, lalu bersujud dalam keheningan yang teramat damai dan menenangkan jiwa. Setelah menyelesaikan doa, aku melangkah menuju dapur berukuran 3x4 meter yang kini telah sepenuhnya menjadi daerah kekuasaanku tanpa gangguan. Sambil menyeduh secangkir teh melati hangat, aku menatap meja dapur yang bersih dan rapi, merasakan kebebasan mutlak yang selama 2 tahun ini seperti dirampas dari genggamanku. Sekitar pukul 8 pagi, sebelum aku berangkat menuju warung makan, sebuah mobil sedan hitam berplat nomor dinas berhenti tepat di depan pagar pekarangan rumahku. Seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan ID card pengadilan menggantung di lehernya turun dari mobil membawa sebuah map kuning tebal di tangan kanannya. Dia adalah kurir resmi dari pengadilan agama yang mengantarkan selembar surat panggilan sidang pertama untuk gugatan cerai yang kuajukan 3 hari lalu. Aku menerima dokumen tersebut dengan tangan yang sangat tenang, membubuhkan tanda tangan resmiku di lembar bukti terima tanpa ada setitik pun keraguan atau rasa penyesalan di dalam hati. Di saat yang bersamaan, ponsel genggamku bergetar berulang kali menampilkan rentetan pesan instan dari nomor baru yang profilnya menggunakan foto Mas Rangga dengan latar belakang dinding kamar kontrakan yang sempit. Pesan-pesan itu berisi untayan kalimat permohonan maaf yang teramat panjang, lengkap dengan janji-janji manis bahwa dia akan berubah dan bersedia tinggal terpisah dari ibunya jika aku mau mencabut gugatan hukum ini. Mas Rangga tampaknya baru menyadari realitas pahit setelah melewati beberapa malam di rumah kontrakan petak yang pengap di mana dia harus memasak dan mencuci bajunya sendiri tanpa ada yang melayani. Aku hanya membaca pesan-pesan menyedihkan itu sekilas, lalu dengan cepat menekan tombol blokir permanen demi ketenangan masa depanku. Aku berjalan keluar rumah menuju warung makan dengan langkah yang sangat ringan, mengenakan blus tunik modern berwarna soft pastel dan hijab pasmina kain voal yang tertiup angin pagi dengan anggun. Di sepanjang gang, para tetangga kanan kiri menyapaku dengan senyuman ramah yang jauh lebih tulus dan penuh rasa hormat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berita tentang keberanianku menolak membayar catering mewah 15 juta rupiah dan keberhasilanku mempertahankan hak kepemilikan rumah telah menyebar luas dari mulut ke mulut di kalangan warga RT. Mereka kini tidak lagi memandangku sebagai menantu muda yang bisa disetir sesuka hati, melainkan sebagai sosok wanita mandiri yang cerdas dan memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Suasana di warung makan siang itu terbilang luar biasa ramai. Bahkan antrean beli meluap hingga ke trotoar depan karena beberapa menu baruku mendadak viral di platform media sosial lokal. Beberapa akun kuliner kota sengaja datang untuk mengulas masakan rumahan buatanku, memberikan pujian setinggi langit pada keaslian rasa rendang sapi dan soto ayam kampung yang resepnya sempat dibuang oleh Bu Ratna. Laci kasirku tidak berhenti berdering menerima aliran uang tunai dan transaksi digital yang masuk, seolah menjadi jawaban instan dari Tuhan atas kesabaran dan peluh keringat yang sempat dizalimi tempo hari. Keuntungan warungku dalam beberapa hari ini bahkan melonjak hingga 3 kali lipat dari omzet bulanan biasanya. Di tengah-tengah kesibukan melayani pelanggan, mataku tidak sengaja menangkap sosok wanita parubaya yang berdiri ragu di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik sambil memandangi warungku. Sosok itu adalah Bu Ratna yang kini penampilannya tampak jauh lebih kurus dengan pakaian daster harian yang warnanya sudah mulai memudar, akibat sering dicuci kasar.
Dari gosip tetangga yang kudengar, Bu Ratna kini menjadi buah bibir negatif di kelompok arisannya dan terpaksa menjual beberapa perhiasan emas KW-nya demi mencicil denda pembatalan catering kepada pihak restoran. Topeng sosialita elit yang selama ini dia agungkan kini telah sepenuhnya runtuh, menyisakan realitas hidup sebagai warga biasa yang harus menanggung beban utang akibat gengsi buta. Bu Ratna sempat mencoba melangkah menyeberangi jalan. Tampaknya berniat untuk mendekati meja kasirku lagi demi meminta belas kasihan atau sekadar sebungkus nasi gratis untuk makan siangnya. Namun begitu matanya beradu pandang denganku, aku tidak menunjukkan raut wajah marah ataupun dendam, melainkan hanya melemparkan sebuah senyuman tipis yang teramat manis dan penuh arti kemenangan. Pandangan mataku yang jernih dan penuh rasa percaya diri itu rupanya membuat langkah kaki Bu Ratna seketika terhenti di tengah marka jalan karena rasa malu yang teramat sangat. Dia membalikan badannya dengan cepat, lalu berjalan tergesa-gesa menjauh dari area warungku dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar ponselku menampilkan artikel singkat tentang maraknya fenomena flexing dan utang catering mewah di kalangan ibu-ibu arisan daerah yang berakhir di meja hukum. Di kolom komentar, ratusan netizen memberikan dukungan penuh kepada sosok menantu terzalimi yang berani mengambil sikap tegas melawan arogansi mertua tanpa takut kehilangan status sosial. Aku tersenyum renyah membaca komentar-komentar tersebut, menyadari bahwa keputusanku untuk menyuarakan kebenaran telah memberikan dampak positif dan menginspirasi banyak wanita muda di luar sana untuk berani berdiri di atas kaki sendiri. Mas Rangga sendiri dikabarkan baru saja menerima surat peringatan kedua dari manajemen kantornya, karena konsentrasinya yang pecah akibat terus-menerus dikejar oleh penagih utang pribadi ibunya. Tanpa adanya sokongan dana segar dari warung makanku, dia kini harus memutar otak setiap akhir bulan hanya untuk membayar biaya sewa kontrakan petak dan kebutuhan pokok sehari-hari. Roda nasib telah benar-benar berputar ke titik terendah bagi pria yang dulunya mengira bisa menindas istrinya sendiri dengan tameng status kepala keluarga dan kepatuhan buta pada orang tua. Mereka kini harus menjalani sisa hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan. Sebuah hukuman yang setimpal untuk kesombongan yang tiada tara. Sore harinya aku kembali ke rumahku yang asri, duduk di kursi teras depan sembari menikmati semilir angin senja dan secangkir teh hangat yang menenangkan pikiran. Aku menatap sertifikat rumah atas namaku yang tersimpan rapi di dalam tas, lalu menghembuskan napas panjang dengan perasaan lega yang teramat sangat memadati rongga dada. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi air mata, dan tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Karena aku tahu masa depanku kini berada penuh di dalam kendali jemariku sendiri. Sebuah senyuman paling merdeka dan paling manis terukir abadi di wajahku. Aku adalah Safira, wanita berhijab berusia 25 tahun yang berhasil meruntuhkan keangkuhan mertua dengan cara yang paling elegan dan terhormat. Tamat.